Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi katakan, segala puji, syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini waktu menunjukkan jam 7 tepat. Buat jemaat yang masih di luar harap segera masuk, karena kita akan memulai ibadah raya GPDI Ebenezer Suwaru pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai 6. Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai 6. Saya akan bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan mata iman kita, mata rohani kita, kita yakin dan percaya saat ini di hadapan kita ada tahta kemuliaan Tuhan. Ada Tuhan yang sedang duduk bertahta di atas kemuliaannya. Dan biarlah dengan mata rohani kita dapat memandang kekudusan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini seperti yang Ayub lakukan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan. Tuhan memulihkan segala keadaannya. Mari saudara, pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dengan mata rohani kita memandang kemuliaan Tuhan. Di saat Yesaya melihat penglihatan, dia yang duduk di atas tahta itu, jubahnya sampai menutupi bait Allah. Saudara, jubah Tuhan Allah yang Maha Kudus saat ini sampai menutupi rumah Tuhan ini dan akan memuaskan kita dengan hadiratnya. Kita akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan Tuhan akan memuaskan setiap dahaga kita. Haleluya. Kita naikkan pujian. Kau yang
terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, haleluya, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ya Kau lebih dari segalanya, besar berkat setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggi, haleluya, namamu selalu. Selalu tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan dengan segenap hati kita, Kau yang Kau Tuhan Allah kami yang terindah dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, haleluya, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Katakan ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Kaulah yang menang, Kaulah yang kami tinggikan Tuhan, haleluya. Kaulah yang menang,
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Tuhan layakkan berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menyanjung Engkau, ya Allah yang kudus, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semuanya itu Tuhan, selain kami hanya memuji, dapat memuji, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini.
Dan kami percaya Engkau mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah ini, dan Engkau melawat setiap kami. Kami percaya jemaat-Mu ada beban-beban Tuhan yang begitu berat. Kami tidak tahu, tapi Engkau yang tahu. Kami percaya ibadah pagi hari ini Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Secara akan kami meninggikan-Mu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, layakan kami, supaya kami dapat bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan Tuhan ibadah ini Tuhan. Dan Engkau hancurkan segala kuasa-kuasa belenggu-belenggu jahat yang akan mengganggu ibadah pagi hari ini, supaya ibadah ini benar-benar diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita sudah siap memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Dari sini 99% bersuka cita, puji Tuhan. Hanya ada 1% saja mungkin masih inget-inget ya, tadi rumahku wis tak kunci apa gorong gitu mungkin ya. Mari kita berikan senyum kita yang paling manis buat kanan kiri kita meskipun pakai masker ya. Pasti terpancar aura sukacita di dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, nyanyi glory. Mari kita bergoyang untuk Tuhan, haleluya, glory. Haleluya, glory. Dengan penuh sukacita nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Haleluya. Karena di saat kita menyembah Dia, hadirat Tuhan atas kita, tidak ada beban yang terasa berat karena Tuhan yang memikul buat saudara dan saya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari utara ke selatan. Haleluya. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Seberapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh yakin kita punya Allah yang dahsyat? Bisa angkat tangan? Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu Ibu Dia gak bisa datang saudara karena sakit. Tapi kita punya pelayanan perjamuan kudus buat yang sakit. Dan saya suami istri datang. Di saat kami mau perjamuan kudus, saya tergerak nyanyi. Ada kuasa, bilurnya. Saya gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, saudara tahu. Bu Dia ini dari kamar ke ruang tamu, jalannya udah lemes banget ya Mbak Dia ya. Udah lemes banget sampai saya bilang, di situ aja enggak apa-apa di kamar, tapi Bu Dia memaksa untuk keluar. Saudara tahu, setelah perjamuan kudus itu kita lakukan, kita berdoa, saya pulang. Besok paginya saya mau ke Malang saudara sama suami saya pagi-pagi. Ibu Dia ini sudah di depannya lapangan Suwaru berjalan sama suaminya. Mau ke klinik saudara. Saya sampai, loh Mbak Dia, Mbak Dia, saya sampai kayak lihat hantu ya. Saking saya shock karena jalan ke ruang tamu aja enggak kuat saudara. Ini berjalan kaki sampai ke klinik saudara. Lalu malamnya Ibu Dia WA saya, puji Tuhan Mbak Yoke, terima kasih doanya, terima kasih buat perjamuan kudusnya. Saya tadi cek ke klinik, semuanya normal. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Mari kita muliakan Dia. Haleluya, glory. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Dari utara ke selatan, haleluya, terdengar pujian bagi glory. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah
Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya di saat kita memuji Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kita, itu tandanya Tuhan berkenan dan Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Haleluya. Dan saudara tahu, Tuhan di saat dia hadir, dia datang, dia tidak membawa tangan kosong saudara. Dia membawa apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlu. Di saat kita menyembah memuji Tuhan, dan dia berkenan hadir di atas setiap pujian kita. Dan dia bertahta di atas pujian kita. Dia membawa kuasa, mujizat, kasih, kesetiaannya semua dilimpahkan bagi kita. Tidak ada lagi yang kita butuhkan di saat kita bertemu dengan Tuhan. Tidak ada lagi selain Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang paling subur Tuhan. Untuk Tuhan boleh menaburkan benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku, Kau Allah yang setia. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Katakan Yesus, Kau perhatikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang baik, Allah yang bertanggung jawab. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, terima kasih Tuhan. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikan. Mari kita bangkit berdiri, katakan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Takkan pernah terlambat Kau. Haleluya, Engkau ada di sini Tuhan.
Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Katakan, takkan pernah terlambat Kau menolongku. Takkan pernah terlelap Kau. Terima kasih Tuhan. Lada yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Katakan dengan tulus. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Kau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Kau tidak pernah terlelap. Kau Allah yang setia menjaga kami. Kau selalu menolong kami. Kau Allah yang bertanggung jawab. Haleluya. Glory, glory, glory. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. 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 Yes. Yes. Haleluya. Saya merasakan ada beberapa orang yang kadang-kala protes sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa enggak begitu Tuhan? Mauku begitu bukan begini Tuhan. Tuhan selalu tahu apa yang Dia perbuat. Percayakan hidupmu padanya. Dia tahu segala yang terbaik. Jalani dengan ketulusan. Terima dan jalani dengan ketulusan. Meskipun itu pahit, meskipun itu pedih, Tuhan selalu ada menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia Allah yang setia. Dia tahu yang terbaik. Terima, jalani dengan ketulusan. Kita akan melihat yang terbaik itu yang akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik. Ya hanya kita yang benar-benar tulus naikkan pujian ini. Yang benar-benar tulus mengatakan, ya Allah baik. Dengan semua yang aku lewati, semua yang aku terima, Tuhan tetap baik. Haleluya, ya Allah baik. Oh, ya, amin. Haleluya. Kau tetap Allah yang baik, Tuhan. Ampuni kami. Haleluya. Kau tetap Allah yang baik. Haleluya. 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 Ya Allah baik.
Haleluya. Firman, terima kasih Bapa yang baik. Dialah Roh-Mu yang baik itu selalu menuntun kami Tuhan. Meskipun jalan kami tertatih-tatih, meskipun kami harus berjalan sambil merangkak Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan sekalipun kami tidak mampu lagi berjalan, Engkau menggendong kami. Kau tidak tinggalkan kami di belakang, tapi Kau menggendong kami. Kami punya Engkau cukup buat kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang perkasa. Kuasa-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kadang-kala kami mau mengatur Tuhan. Kami sok lebih tahu apa yang terbaik. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Roh-Mu yang baik itu yang memperbaharui roh kami dari hari ke hari. Sehingga kami dapat mampu menerima semua keputusan kedaulatan Tuhan. Dan menjalani dengan ketulusan. Dan tetap kami katakan, Tuhan Yesus baik. Kalau kami bisa berjalan, bertahan sampai hari ini dalam perkenanan Tuhan, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan berkenan atas ibadah kami, itulah Tuhan harta terbesar kami. Sebagai manusia di dunia ini, di saat Tuhan berkenan atas hidup kami, itulah harta terbesar kami. Dan kami sudah mendapatkannya pada pagi hari ini. Kami mau berikan waktu untuk firman-Mu diberitakan Tuhan. Kami masih rindu menyembah-Mu Tuhan, tapi kami mau menyediakan waktu untuk Tuhan berkata-kata dalam hidup kami. Mau taat, kami mau dengar-dengaran, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sayang, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik. Tolong hatinya, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas, amin. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Lagi saudara, katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus baik, Yesus baik.
kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik. Hanya 2 baris ini saja yang menyanyikan. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kita, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus, Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya 2 baris. Yesus baik, baik. Amin, 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 amin. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik. Semua katakan sambil mengangkat tangan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas Yesus, Yesus baik, baik. Saudara mengamenkan Yesus baik? Saudara mengamenkan Yesus sangat baik? Haleluya. Silakan pemain musik mungkin mau mulet-mulet, mau gerak-gerakkan kaki silakan. Saya bisa mengamenkan nyanyian ini. Yesus baik. Meskipun saya tidak bisa membalas kasih-Nya, tapi kebaikannya Yesus lebih dinyatakan. Pagi hari ini saya bersyukur kalau cucu saya Jason genap umur 10 tahun, tanggal 12 Desember. Saya tahu ini semua pemeliharaan dari Tuhan. Jam 12 lebih 15 menit, anak ini dibangunkan oleh kedua orang tuanya. Bangun, J bangun, ayo berdoa, terima kasih kepada Tuhan. Meskipun beberapa minggu yang lalu, cucu saya Theophilus, dia harus menghadapi sakit tifus, saudara. Dia tidak mau memberitahu kami yang ada di Suwaru karena takut menjadi pikiran. Dia hadapi dengan berkat kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau kemarin orang tua dan adiknya sudah datang ke sana karena dia minta dasi daripada papanya. Ya, dasi-dasi dari papanya diminta untuk dia dapat dia pakai untuk melayani Tuhan, dan dia ceritakan kalau Tuhan itu sudah sembuhkan dia. Dan pagi hari ini juga saya agak, ya saudara, karena besok besan saya, menantu saya Anneke dan cucu saya Angel, dia akan pergi ke Jakarta. Ya meskipun hanya Jakarta, saudara, tapi saya tidak pernah pisah dengan cucu saya Angel, saudara. Begitu dia lahir, sampai dia umur 17, saya tetap ada bersamanya. Saya tanya kepada dia kemarin, sampai kapan Jel kamu di Jakarta? Nggak tahu, Oma. Ya saya serahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia selesai dari kelas 3 SMA, dia ditanya oleh budenya yang ada di Jakarta, kamu mau meneruskan kemana Jel? Malang atau Jakarta?
Kalau kamu mau ke Jakarta, kalau kamu mau kuliah mungkin di luar negeri, ya tante bisa membiayai kamu. Dalam hati saya, muga-muga ning Malang ngono lho. Jadi saya tetap bisa melihat dia. Tapi apapun yang dikehendaki Tuhan, saya menyerah. Memang terus terang mengenai biaya saya tidak punya, saudara. Tetapi saya yakin mulai lahir sampai dia umur 17, benih firman Allah sudah tertanam di dalam hatinya. Karena papanya kata-kata yang terakhir tanggal 6 Juni tahun ini, dia katakan, "Ma, titip Angel ya, Ma." Oh iya. Karena selama ini ya Yahuda tahu bagaimana saya terhadap anaknya Angel. Memang kalau dipikir mulai bayi sampai Theo sekolah Alkitab itu di dalam pengasuhan saya, saudara. Ya, Angel juga demikian. Ya, sekarang ganti cucu 2 itu, saudara, gentenan. Saya pikir-pikir kapan saya ini praynya gitu ya. Praynya mungkin kalau sudah innalillahi mungkin ya. Tapi saya minta kepada Tuhan, tetap Tuhan ya, yaitu memberikan saya kesehatan, kekuatan sampai Tuhan datang kedua kali. Ya, saudara, puji Tuhan, haleluya ya. Saya tidak panjang-panjangan firman Allah ya. Kurang dari setengah jam. Karena saya tahu setelah ini acaranya banyak yang latihan, yang apa-apa mungkin ya. Saya bawa hanya sedikit saja firman Allah. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang sudah tidak asing, tapi saya mengambil ayat yang sangat-sangat pendek, saudara. Ya, supaya pas pada waktunya. Ya, kita berdiri sama-sama, ya. Kita menghormati firman Allah, kita baca sama-sama. Ya, mungkin Pak Dodi sekalian mungkin ada ikut ya merayakan ulang tahun anaknya, saudara ya. Tidak ada saat ini. Pria dulu membaca. Pria ayat 1, ayat 3, ayat 5. Ya, ganjil, wanita 2 dan 6, ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama, pria 2, 3. Sama-sama ya. Sekali lagi pria sama-sama 2, 3. Wanita, setiap ranting pria wanita yang keras ya, pria yang keras. Wanita sama-sama ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih ya. Kita sudah membaca 7 ayat, dan kalau kita membaca sendiri ini kita lebih jelas, lebih mengerti, saudara. Ya, daripada pengkhotbah itu yang membacakan ya mengenai 7 ayat ini. Dan ayat yang kedua itu menerangkan
Kalau tidak berbuah dipotong. Karena ayat yang pasal 16 ya. Saudara, di dalam ayat ini saudara diterangkan pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah. Jadi itu memang buah itu kehendak Tuhan, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada bedanya dengan orang luar. Ini artinya demikian. Ya, saudara, coba sebentar saja ya, kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Apa yang sudah dapat ayat ini ya, dengan jelas dan pelan-pelan tapi keras. Ya, dibacakan ayat yang kedua. Coba yang sudah dapat Roma pasal 12 ayat yang kedua, siapa yang sudah dapat ya? Haleluya. Ya. Itulah yang memang harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya orang lain atau orang luar, terutama orang dunia ya. Orang luar itu ya bahasa yang lebih tidak asing lagi dikatakan orang luar. Meskipun mereka katakan kita orang Kristen ini orang kafir, tapi sebenarnya kafir itu mereka, saudara. Tapi kita terima saja. Ya, kalau orang luar dengan kita ini firman Allah katakan harus ada bedanya. Ya, saudara, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi harus ada bedanya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Amin. Kalau orang luar suka ado jago, anak Tuhan boten. Gini apa nggih? Kok enggak ada yang nggih ya? Kalau orang luar suka adu jago, anak Tuhan tidak. Nah, itu misalnya salah satu. Nanti kalau saya lanjutkan, waduh, ya Lombok 10 nanti bisa-bisa, saudara. Yang penting pokoknya kita harus ada bedanya dengan orang luar sehingga buah itu kelihatan. Bedanya anak Tuhan dengan tidak. Dan memang Tuhan minta supaya kita ini mengeluarkan buah, tetapi buah yang baik. Saudara kalau memilih buah mangga, rambutan, jeruk, apel, yang baik apa yang busuk? Busuk apa yang baik? Baik, mesti itu saudara. Apalagi tomat musimnya hujan. Lombok keriting aja kemarin saya mau beli, piro iki Pak? 3.000. Waduh, saya lihat kok bosok toh gak sido, saudara. Ya tentu kita akan memilih sesuatu yang baik. Tuhan juga demikian. Supaya kita ini mengeluarkan buah, tapi buah yang baik, yang bisa dirasakan, bisa dinikmati. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun orang luar mereka mengeluarkan buah, tapi buah kedagingan, itu dikatakan buah kedagingan. Perseteruan, perselisihan, pertengkaran, dengki, kemarahan, itu miliknya orang luar, saudara. Anak Tuhan gak ono sing dengki. Tidak ada yang suka marah-marah. Tidak ada yang simpan dendam. Sakit hati. Tidak ada anak Tuhan. Lain, saudara. Itulah wujud dari buah yang dimiliki anak Tuhan. Buah-buah terang. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Apalagi buah-buah roh. Ya, kasih, lemah lembut, panjang sabar. Apalagi itu banyak. Galatia 5 itu, saudara. Nah, itulah yang harus dikeluarkan. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sudah masuk di dalam baptisan air. Hidup yang lama, sifat yang lama, perangnya yang lama,
kebiasaan yang lama dikuburkan, kita bangkit dengan hidup yang baru. Hidup yang menurut firman Allah. Hidup yang menurut kehendak Allah. Karena itulah yang harus kita keluarkan, saudara, yang dikehendaki Tuhan. Sebab kita sudah baca tadi dalam ayat yang kedua, kalau tidak mengeluarkan buah di potong. Berapa minggu yang lalu saya katakan, ya, pohon yang tidak mengeluarkan buah meskipun umurnya sudah bertahun-tahun, tidak ada artinya, saudara. Ya, seperti mangga yang di depan rumah itu, biasanya dia berbuah. Kalau sudah berbuah baik, satu buah itu 1,5 kilo, saudara. Saya pernah kirim ke Korea pada waktu dia hamil yang kedua. Hamil yang pertama itu. Yang kedua kan lahir di sini. Saya kirim satu beratnya itu 1,5 kilo, bagus, saudara. Nah, beberapa hari ini saya lihat kok enggak, sudah musimnya buah ini kok enggak, buah mangga ini kok enggak berbuah. Saya lihat, oh mungkin banyak carang-carang yang kering, daun-daun yang kering, apalagi banyaknya benalu yang merusak, merintangi pohon mangga itu, dia akan mengeluarkan buah. Saya panggil, ya, seseorang untuk membersihkan pohon mangga itu. Kemudian saya katakan kepada John, ya, batangnya ini gua pohon sampai boding supaya dia bisa bernafas, cincel-cincel gitu. Terus belikan mes, siram mesnya buah. Ya, kita lihat, kita tunggu apa dia mengeluarkan buah apa enggak. Untuk apa? Ya, dipajang di depan rumah kalau tidak menghasilkan buah, dan itulah yang memang dinanti-nantikan yang punya. Demikian juga Tuhan. Ya, Tuhan memanggil, menetapkan kita. Dia bahkan memeluk kehidupan kita. Dia jadikan kita anak kesayangannya. Ya, Yesaya 4:3 dikatakan kita adalah umat pilihan Allah, umat yang berharga, umat yang mulia, untuk kita dapat mengeluarkan hasil. Apalagi Roma tadi katakan harus ada bedanya. Hidup anak Tuhan dengan hidup yang bukan anak Tuhan. Dengan arti kata mengeluarkan buah. Kalau tidak mengeluarkan buah, dipotong, ditebang. Ya, saudara, menjadi kering kemudian dibakar. Tidak ada artinya, untuk kayu bakar mungkin. Dan sebagainya, saudara. Ya, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, bahkan yang sudah berbuah dibersihkan. Ayat yang kedua, supaya makin lebat, makin banyak buahnya, menyenangkan pemiliknya. Ya, tidak mengeluarkan buah dipotong, mengeluarkan buah tambah dibersihkan. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ini dia katakan, sebab itu kalau kita ingin berbuah, kita ingin mengeluarkan hasil, anak-anak Tuhan menjadi milik Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, dan mengeluarkan buah tadi, hanya satu jalannya, hanya satu rahasianya, yaitu kita tinggal di dalam Dia. Kita tidak bisa berpisah dengan Tuhan sebagai pokok anggur kita yang benar. Saudara, kalau kita tidak bisa mengeluarkan buah, kita bisa mengeluarkan buah kalau kita melekat. Bukan saja dekat, bukan saja tinggal, tapi melekat. Dia katakan, melekat supaya kita bisa mengeluarkan buah. Kita lihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selama ini kita sudah menjadi anak Tuhan sudah berapa tahun, bahkan berapa puluh tahun. Ya, apakah hidup kita sudah mengeluarkan buah yang bisa dirasakan? Nomor satu, keluarga kita yang bisa dinikmati oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh tetangga kiri kanan depan belakang. Apakah sudah dinikmati oleh saudara seiman? Bagaimana buah yang kita miliki, saudara? Kalau belum, minta ampun. Minta ampun sebelum Tuhan memotong kehidupan kita.
menjadi kering, dibakar di dapur api tidak ada artinya kalau tidak mengeluarkan buah. Jangan kita bangga, cukup menjadi anak Tuhan, cukup setia setiap minggu, tapi kita tidak bisa mengeluarkan buah yang berkenan, yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Saudara, kita melihat kehidupan kita masing-masing lewat tutur kata kita, lewat pikiran kita, lewat hati kita, lewat perbuatan sikap kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada sanak famili, handetolan, tetangga yang dekat, kiri kanan, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, kepada saudara seiman. Apakah buah itu bisa dinikmati oleh mereka? Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau buah yang kita keluarkan bukan buah yang manis, tapi buah yang kecut, buah yang pahit, seperti jambu. Oh bagus, indah. Kita buka, di dalamnya penuh ular. Aduh kok enak itu ya. Aduh tante bagus, tapi dalamnya ular. Coba. Aduh rambutan itu besar-besar, katanya enak. Iya tapi kecut. Ya apa ya? Kita benar? Kita pernah dengarkan kata-kata ini? Ya. Nangka juga demikian. Aduh bagus nangka itu. Setelah dipotong, dibelah jadi dua, sete metu. Bagaimana kehidupan kita? Dong saya dikata-katain, saya dirasani, saya dilokno. Nah itu. Menjadi buah pembicaraan, tante. Nggak kuat saya. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetap kita harus mengeluarkan buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran, buah kasih, buah lemah lembut, buah kesabaran. Amin. Amin. Itu harus. Ya mungkin agak pedas, tapi itu harus. Ini firman Allah, saudara. Firman Allah. Kita harus mengeluarkan buah. Coba baca dalam ayat yang kedua sekali lagi. Sekali lagi ya. Perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah di apa? Dipotong. Betapa sedih. Betapa hati kita penuh dengan kekecewaan. Selama puluhan tahun kita menjadi anak Tuhan, dipotong. Tidak ada artinya, tidak berguna, menjadi kayu bakar karena tidak mengeluarkan buah. Bagaimana kehidupan kita? Sudah ada kebaikan? Sudah ada kebenaran, keadilan, kasih, lemah lembut, kesabaran, panjang sabar, penguasaan diri? Apa ada? Kita minta ampun. Minta ampunlah kepada Tuhan. Mumpung belum terlambat. Sebelum kita tinggalkan tahun ini, tahun yang lama, kita akan masuk kalau Tuhan menghendaki. Kita akan masuk pada tahun yang baru kalau Tuhan mau. Kita tidak tahu. Apa kita menangi Natal minggu depan? Tidak ada yang tahu. Pak Vito sudah siap-siap payungnya kematian loh. Supaya saudara nggak kepanasan oleh mati. Petinya ada berapa Ibu Sri Mul? Ada 4. Kita tidak tahu. Oh 6. Oh puji Tuhan, Pak Warko itu yang buat petinya. Siang dan malam nutuki kayu. Kita tidak tahu minggu depan kita masih menangi Natal apa tidak. Apalagi tutup tahun, apalagi tanggal 1 Januari tahun 22, tidak ada yang tahu. Nah masih ada waktu, kesempatan. Mari saudara, mari kita tinggalkan hidup yang lama yang tidak mengeluarkan buah, atau mengeluarkan buah yang busuk, atau mengeluarkan buah yang pahit, atau mengeluarkan buah yang kecut. Kita tinggalkan itu. Kita akan mengadakan perjanjian dengan Tuhan.
Mulai detik ini Tuhan, setelah saya mendengarkan firman-Mu, saya akan belajar mengeluarkan buah yang Engkau kehendaki. Amin. Amin. Sebab itu tinggallah di dalam pokok anggur yang benar. Firman Allah katakan dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam Aku supaya kamu dapat berbuah. Tinggal di dalam Aku berarti setiap saat. Jangan absen di dalam doa, jangan absen di dalam membaca firman Allah, jangan absen di dalam kita beribadah. Itu sebab dikatakan tinggal di dalam Yesus. Pokok anggur yang benar, apapun yang terjadi, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap berada di dalam Tuhan. Ya saudara, sampai berakar, Kolose katakan. Bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Aku. Kolose pasal yang kedua katakan demikian. Ya saudara, buah itu kehendak Allah, tapi buah yang baik. Kalau saudara mau mengeluarkan buah, tinggallah di dalam Yesus. Setia di dalam Tuhan, rajin di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayat yang keempat katakan demikian. Ya saudara, kalau tidak tinggal, ayat yang keenam baca ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, apa saudara? Ya. Sekali lagi ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang. Aduh, jadi anak Tuhan kok sulit ya? Enggak sulit sebetulnya. Ya sudah, enggak sukar sebelumnya. Kalau kita mau tunduk, taat, melakukan firman Allah, aduh senang saudara. Berkat Allah tidak pernah putus-putusnya mengalir. Ya seperti nyanyian katakan mengalirlah. Ya, mengalir terus berkat Allah itu. Sampai kualan. Orang lain bingung. Orang lain bagaimana mau kepada siapa, tapi anak-anak Tuhan yang tinggal tetap di dalam Tuhan, Tuhan pelihara. Ya, tidak berbuah dipotong, tidak tinggal di dalam Dia dibuang. Milih mana saudara? Dipotong atau dibuang? Lu kok enggak sih ngomong? Dibuang apa dipotong? Apa tinggal dalam Dia? Ya, saudara milih mana? Tiga itu. Tinggal di dalam Tuhan, pokok anggur yang benar. Sebab itu mari saudara. Ya, setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan tentu mereka katakan kita akan tetap setia kepada Tuhan. Karena kita sudah menemukan pokok anggur. Orang luar, orang dunia bagaimana bisa mendapatkan kekuatan? Bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera? Bagaimana caranya untuk menikmati berkat Allah tidak putus-putus? Mereka tidak tahu caranya. Mereka tidak tahu saudara. Ya, tetapi berbahagialah saudara dan saya pagi hari ini. Kita tahu caranya, kita tahu rahasianya. Yaitu kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, tidak dipotong, tidak dibuang, tapi kita bisa mengeluarkan buah. Haleluya. Terlebih ayat yang ke-7 ditekankan. Kalau kita tinggal di dalam Dia, firman Allah ada di dalam kita. Waduh, hati Natalan ki butuh akeh lho. Mau tahun baru, waduh, wis kebek ning pikiran kene. Ya, biasa itu kebiasaan. Orang Kristen apa maneh sing manggone suaru iku saudara. Ya, masuk bulan Desember meja-meja kebek toples. Apa sing wis kebek toples omahe? Ya ben iku isine kerupuk. Isine rengginang, keripik pugung. Termasuk lah ya kebek toplesnya sih. Ya gak usah jajan simpan panan. Gak usah repot-repot.
Mulai teko Swaru sampai Gondalegi sampai Bululawang sampai Malang, saudara, sampai Panjen, mungkin sampai Selorok itu juajan kari milih, saudara. Gini apa nggih? CJB biyen lek gak ngepan gak oleh jajan. Saiki kari milih ae jajan opo sih? Lek gak ono kabeh, saudara. Kari ngenteni cuane. Kari ngenteni duwike ae. Pomane sing mari teko Maluku iki duwe akeh, saudara. Ya sapa sih butuh duit mlayu nih Pak Jarwo iku lho. Pak Jarwo tas teko iku kantongane iku sampai